Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang ini, kita mempersiapkan untuk bisa dimasukkan dalam Unity ya. Kita butuh yang namanya website Mixamo, Rek. Apa mas fungsinya Mixamo? Ini login aja dulu. Kamu loginnya pakai Gmail bisa ya. Mixamo ini adalah skinning sebenarnya. Tapi animasinya juga gratis, Rek. Ini saya continue with Google biar nggak ribet harus register dan sebagainya. Nanti kalian bisa juga lakukan hal yang sama seperti saya ya. Nah, untuk yuk apa ini namanya Mixamo ini enak lebih cepat gitu loh daripada kalian harus rigging sendiri, skinning sendiri. Kita pakai ini lebih cepat dan juga banyak animasi yang mungkin kamu suka dan kamu butuhkan. Ini harus upload karakter dulu ya. Karakter yang sudah jadi FBX itu tolong diletakkan di situ tadi. Nah, select folder ini ditunggu sampai selesai. Nanti akan ada proses yang namanya proses rigging atau proses skinning. Nah, proses rigging itu sendiri ini butuh internet loh, jangan tanpa internet karena namanya ini juga mixamo.com ya, ini punyanya Adobe ini sebenarnya. Akan muncul kayak gini, ini karakter kayak kita loh, Mas kok gak ada materialnya? Ya memang gak ada. Next saja, ini tinggal dimasukkan sesuai dengan contoh yang ada di sebelah kanan. Kayak ini harus ada di telapak, sesuaikan warnanya sama ya, Rek. Warna dengan yang contohnya. Terus kenis, ini namanya teknik rigging ya. Kalau di 3D rigging ruwet, Rek. Kamu pasti sumpah mending pakai ini lebih cepat. Ini lebih cepat ini. Oke, terus saya next. Nah, ini butuh loading. Biasanya rada lama, biasanya rada cepat juga sih. Tergantung internetnya kalian ya. Dia akan mencoba untuk menata skinning atau riggingnya dari karakter ke boardnya. Ini kita butuh ini. Nah, oh ya. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, nah, kamu bisa muter pakai klik kiri biasa ya. Nah, dia otomatis bisa animasi, tinggal next, yes next aja lah. Ya, next saja. Terus, nah tinggal kamu cari animasi idle yang kamu inginkan. Ingat dalam dunia game itu animasi tanpa ngapa-ngapain itu idle ya, namanya idle. Kamu cari aja idle misalkan. Nah, scarab ya terserah mau kalian action kayak gini itu scarabmu ya, monggo. Karena di situ masih posisi tipos ya. Nah, misalkan ini aja dulu. Nah, dia secara otomatis karaktermu akan beranimasi. Ini bisa kalian gunakan untuk sembarang ini, bebas ini. Nah, kalau sudah itu harus di-download ya ini sebenarnya. Ini oh ya ini banyak contohnya, tinggal di-download. Nah, di sini ada pilihan ada FBX, banyak pilihan ada with skin dan without skin ya. Yang harus kalian butuhkan adalah yang pertama with skin, kemudian pilih yang namanya FBX for Unity. Jangan yang lain ya, khusus untuk Unity. With skin. Kita download dulu. Ada dua, with skin sama without skin. Tolong nanti di-download dua-duanya ya karena penting gitu. Saya download dua-duanya dulu. With skin dulu ya. Nah, saya download yang with skin dulu. Itu proses download di bawah kiri. Namanya ada player add idle. Kita butuhkan itu, nanti tolong itu di copy ke dalam folder yang sama dengan yang lain. Jadi ini saya soft folder. Nah, ini copyin. Taruh di sini. Tadi mana ya gameku? Nah, paste aja. Terus pokoknya kumpulin dalam satu folder karena penting banget ini. Kalau kalian mau download lagi silahkan. Tapi di sini yang without skin tolong juga di download sih sebenarnya. Buat cadangan aja sebenarnya. Yang without skin di download ya. Terus, nah ini tolong yang without skin di download juga. Ini penting. Sama masalahnya, ada apa itu player at idle. Tolong nanti mungkin di rename ya biar nggak ketumpuk namanya. Mana tadi punya aku ini download. Tolong di rename dulu. F2 kalau kalian nggak tahu cara nge-rename. Dan setelah itu kita pasti butuh yang namanya Unity 2019. Jangan yang 2017, 19, 2020 nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi minimal 19 ya karena ada fitur atau ada beberapa hal yang diperlukan. Ya ini pilih new ya. Kalau muncul kayak gini pilih new aja, wis. Ingat satu folder. Nah, di situ ada location sama project name. Misalkan ini ada project name, kamu kasih nama misalkan my prototype game ya.
Terus locationnya di mana, ingat satu folder loh Rek, jangan ngawur, harus satu folder. Nah, misalkan di sini aja lah ya, select folder. Nah, dah, terus pilih 3D, pilih create. Sambil nunggu mungkin kalian mau download di unit di Mixamo ya juga boleh. Nanti munculnya kayak gitu sih, resolving package dan sebagainya. Nah, kalau sudah muncul kayak gini ya, ada 4 menu pilihan. Ada beberapa hal yang paling penting di sini adalah di folder game asset. Nah, ini ada beberapa aset yang harus kalian masukkan dalam Unity sebelum memulai, yaitu game creator. Ini dilebokno ke dalam aset. Ini penting banget untuk bisa menjalankan gamenya. Terus pilih import, ditunggu dulu. Ini loading loh, lama ya loadingnya biasanya. Tunggu beberapa menit. Kalau kamu mau cepat ya cepat. Nanti setelah si game creator ini selesai loading, itu ada tulisan kalau nggak salah install. Harusnya ada sih. Nah, kalau sudah, nah ini ada install ya. Tolong diinstal aja, ditutup ya, diinstal ya. Ditunggu lagi, nunggu lagi. Dan maka tulisan display 1 no camera rendering ya benar, terus pilih oke. Masih loading sedikit. Nah, kalau sudah akan muncul menu kecil-kecil di atas, baru sekarang yang real tone. Nah, real tone ini untuk shader material ya, material untuk rodok ke kartun-kartunan. Ini tinggal double klik, pilih double klik, tarik, import, udah beres. Udah gitu toh. Ini yang paling penting pertama ya. Dua hal, yaitu game creator yang digunakan untuk tanpa script. Ini oke aja. Terus satunya real tone untuk shader karakternya biar rodok ke kartunis. Sebenarnya kalau nggak pakai kartun ya nggak usah. Oke, sekarang ya saya bikin folder baru, klik kanan create folder player. Kenapa saya butuh folder baru? Biar nggak mencar-mencar. Saya letakkan di sini player, double klik atau enter, masukkan karakter yang sudah kamu buat. Mana tadi? Oh ya, ini materialnya juga dimasukkan dulu. Bikin saya materialnya dulu deh. Ini skin sama cloth. Tak lepok nose. Oke, dah. Sekarang karakternya yang dua ya, yang player idle sama player without, dua-duanya aja lah. Ini yang player without dulu, lebokno. Terus kalau player without nanti bentuknya kotak kayak gitu ya, bentuknya kotak begini. Kalau yang without skin, sebentar ya, ini inspektor saya kok nggak muncul, ini kayaknya masih loading. Nah, baru muncul ini. Nah, posisi pada saat seperti ini, nah ini kan player, nah muncul di inspektor itu. Pastikan ini ganti humanoid di bagian rig ya. Pilih apply. Tunggu. Nah, wis. Di bagian rig loh ya. Harus humanoid. Terus di bagian animation bawah sendiri itu kelihatan ya, nggak ada skinnya, nggak ada karakternya jelas karena kemarin saya ambilnya itu without skin. Oke, beda sama dengan yang with skin. Nah, ini kan without, ini with skin yang biasa player idle ya. Saya tarik, terus lepaskan dulu. Nah, beda ya gambarnya ya. Kalau ini ada skinnya, ketok kan sudah jelas ya. Saya rig dulu. Rignya harus diganti dengan humanoid, apply. Ditunggu, beda kan ya, beda sekali dengan yang awal, dengan yang without skin. Oke, ini sampel skillnya di hierarki. Ini sampel skin kita. Skin kita cuma ada main kamera sama directional tok. Kita bikin dulu 3D object plane. Apa mas plane itu? Dataran rendah biasa. Ini buat biar karakter kita nggak jatuh dulu ya. Kalau kejatuh nanti repot ya. Biarkan di situ, biarin. Oh ya, ini pakai 16:9 ya. Jangan pakai free aspect. Kalau free aspect itu ukurannya nggak jelas ya. Pakai yang 16:9 atau kok 610 sih, 16:9 sesuai dengan layar televisi atau layar monitor ya. Nah, di situ ada plane, ada main kamera. Main kamera itu ya kamera Rek ya. Directional light itu lampu. Plane ini yang datarannya biar karakter kita nggak jatuh. Oke, karakter ada di sini. Create player, kelihatan ya, warnanya kayak The Sim itu loh. Terus, nah kita akan mendapatkan satu karakter yang skeleton sih namanya. Ini nanti kita replace kok, tenang aja. Oh ya, ini skillnya. Aduh, hati-hati ya kalau kalian menyekil seperti ini. Lihat karakter saya kena
Padahal saya kan cuma nganu plane. Ini kenapa? Karena pada saat saya create player itu saya klik plane, akhirnya jadi di dalamnya. Ketok ya. Dia seperti ada masuk di dalamnya. Maka yang harus kita lakukan adalah jangan klik apa-apa apabila membuat player. Jadi playernya ini saya harus hapus dulu. Tak del dulu. Nah, jangan klik apapun, jangan klik player, jangan klik plane, jangan klik apapun. Nah, ini beda, dia ada di bawahnya, bukan berada di dalamnya. Nah, ini enak, bisa dibesarin plane-nya. Misalkan plane-nya saya besarin dulu. Piro ya? 5. Sebenarnya Y enggak masuk ya. Biarkan yang Y1 aja, Z ini 5. Udah, maka lebih panjang kan? Enak kalau begini. Nah, sekarang dimasuk di bagian player, kita akan melihat skeleton yang dimana karakter kita masih belum jelas. Benar ya? Oh ya, untuk directional light ini putar-putar sesuai dengan ini pilih gizmo apabila kalian tidak kelihatan arahnya di mana. Itu ada gizmo. Nah, gizmo. Nah, ketok ya. Apabila kalian tidak ketok, putar-putar aja. X kayak apa Y ya? Nah, ini shading. Nah, ini kan kelihatan gara-gara shadownya belum saya utak-utak itu. Nanti aja itu ya. Sekarang intensity sini keterangan ya, jangan terlalu terang lah. Ya atur sendiri sakarepmu. Segini cukup mungkin. Sementara aja. Toh nanti kan bisa diotak-atik lagi ya. 1,2. Terus apa lagi? Oh ya, player. Sekarang kita kembali ke player. Di sini penting banget ya. Ada beberapa settingan yang harus kamu setting di bagian inspektor ini, yaitu di bawah situ ada tulisan drop your 3D model. Ini maksudnya karaktermu lebokno kuno. Mana lo maksudnya? Dilebokno ning drop your 3D model. Nah, maka jadi tuh lo secara otomatis lo. Seseueuh ya. Kalau kita lihat dan kita play, tunggu sebentar. Saya proses karakter kita kalau pakai WASD di keyboard itu bisa melaku loh, sesuai dengan yang kita butuhkan loh. Enak loh Raisan. Gampang ya. Simple, sesimpel itu. Sangat-sangat mudah sekali. Untuk masalah biar kamera ikut, itu ada di klik kanan game creator, cari yang namanya kamera motor. Ini kalau sampean play, kalau dikasih yang namanya kamera motor, itu lah kameranya ikut loh. Ikut kemanapun. Ya yes, kayak main game-game biasanya yang third person itulah, atau action ya, adventure ya. Jadi loh, ini hanya proses pertama. Nah sekarang masalah material nih. Ini kan kalau kamu buka, di bagian ini ada 4 material yang namanya apa ini? Cloth dan sebagainya. Link ya pada saat di 3D ini harus kita keluarkan dari si karakternya. Tinggal klik salah satu material, pilih apalah itu setting, create material preset. Kamu akan menemukan material baru. Ini kamu rename, tolong jangan aneh-aneh penamaannya. Misalkan apa iki? Iki apa iki? Cloth ya. Baju apa cloth ini tadi? Kok lali, right? Ya cloth. Nah, ada dua ya cloth-nya ya, benar ya, yang dalam sama yang ini. Nah, sekarang adalah masalahnya bagaimana kita bisa bikin tone shader. Nah, kalau kita lihat di standar tidak ada yang namanya tone ya, nggak ada kartun, tidak ada. Nah, caranya bagaimana? Kita aktifin dulu dengan cara pilih yang namanya real tone di bagian aset, dibuka, terus di bagian editor, shader package, sorry, di shader package kayaknya ya, di shader package. Nah, pilih built-in RP 3D, ada dua ya, hati-hati, ada dua, jangan milih salah satu, jangan milih semuanya, pilih salah satu yang sesuai dengan tahunnya. Itu di situ ada tahun 2019, pilih yang 2019, itu 2018 ya. Yang 19 double klik aja, double klik, nanti ada loading, import saja, ditunggu. Suwi mas, ya enggak juga sih, ini lebih cepat daripada yang sebelum-sebelumnya ini. Nah, kalau sudah, kita kembali ke aset di bagian player dan di bagian cloth. Nah, ini baru muncul di bagian standar, pilih real tone. Nah, itu ada real tone tulisan di atas DW. Nah,
ada yang namanya Real-Tone, kamu ambil, pilih version 5, pilih default aja ya, pilih yang default. Nah, maka secara otomatis akan muncul yang namanya settingan yang mungkin kalian sumpek ya, tapi gak usah bingung, ini lebokno sik di dalam bajunya. Nah, tuh bajunya kan lumayan kayak kartunis ya, cuman kayaknya ketebelan garisnya. Cari yang namanya outline. Ada outline di sini, mana ini outline? Nah, ini ada outline, tinggal kamu kurangi misalkan 0,1 mungkin. Nah, itu lebih tipis dikit. Lebih kartun, enak ini dipandang daripada yang tadi sumpek ya. Terus shadownya bisa diotak-atik ya. Di situ ada shadow, bisa kamu otak-atik. Yang paling terpenting di sini hardness. Tidak kelihatan ya. Ntar tak putar dulu mungkin ini. Nah, saya putar. Oh ya, muternya LT kayak 3ds Max kayak itu kelihatan ya. Nah, gitu. Nah, ini yang self shadow ini untuk biar nggak terlalu terang banget ya. Nggak terlalu gelap. Nah, ini kan lebih enak kayak kartun misalnya lo. Mantap. Coba saya ulangi lagi material yang lain, mana ini material yang lain ini. Tadi cloud, sekarang coba yang skin deh. Klik skinnya. Pilih itu create material preset, kemudian ganti nama ya, tolong selalu diganti nama. Kok lali lah ganti nama rek. Tinggal klik standar, kamu ganti real tone, kamu ganti version, kamu ganti default. Belum terjadi apa-apa karena belum dimasukin ya, lebok nang tangan. Nah, kan outline-nya terlalu tebel tuh. Nah, outline-nya kurangi 0, berapa tadi saya? Mana tadi ini? Outline. Nah, ini 0,1. Jangan lebih tipis tuh. Nah, shadownya juga tolong diatur ya. Ininya biar nggak lah. Ini kan ketok arek. Ini apa hardnessnya. Di sini juga ada threshold. Nah, itu lebih halus ketok kan. Ya terserah, ini masalah preference ya, masalah diri kalian saja, mana yang kalian suka. Ini aja dah cukup. Nah, ini kan lebih ke kartun daripada awal tadi sumpah-nyumpah ya. Nah, kamu lakukan semuanya pada kamu semua material gitu loh. Baik itu kartu, rambut, semuanya digituin deh. Caranya pokoknya mirip banget. Nah, ambil materialnya mana tadi? Ada situ. Ancan meribet, cuman ya ancan gini. Namanya shader, ancan yo apa mana? Create material shader. Apa ini namanya ini? Hire, hire ya. Tinggal standar, real tone, version, default. Nah, tarik DC kalau kalian tidak yakin ya, tarik di atas di rambutnya. Terus, nah kalau kalian menemukan warnanya aneh seperti ini, itu perlu diperbaiki di masalah warna, karena ini tidak ada mappingnya, jadi dia harus pakai warna. Oke, untuk sementara ininya saya kurangi satu dulu ya, apa sih outline-nya. Nah, kan nggak terlalu nemen outline-nya. Nah, untuk masalah warna, shadow dulu dah. Shadownya kayak tadi aja lah, nggak usah aneh-aneh. Ini bebas ya, sakarep murek. Nah, wis cukup segini, oke lah menurutku. Terus masalah warna ada di bagian tekstur atau color. Nah, karena dia tidak bertekstur tapi dia berwarna, kamu harus pilih main colornya dulu. Kalau main colornya nggak diklik, ya nggak akan berubah warnanya. Nah, ini saya klik pilih, terserah kamu mau pilih warna apa. Loh, kok terlepas. Nah, mana tadi? Ini biru ya, ini sekarang biru. Lalu beres, simple, seuah ini. Udah, tinggal masukin ke dalam yang lain. Tinggal klik. Oh, ini nggak bisa, nggak bisa semuanya jadi satu gitu, nggak bisa. Harus dengan apa ya, dengan ini caranya apa mana. Seharusnya ini di 3D saya attach saja per masing-masing ini. Cuman ya udahlah, kadung saya harus dilebok di sini rek. Nah, satu-satu pelan-pelan aja dulu. Oh, berarti kalau karakter saya banyak ya apa mas ya, ini namanya juga game ya. Dalam dunia game itu kan orang yang bekerja kan tidak cuma satu orang rek. Nah, kalau kamu bekerja satu orang bikin game ya sumpah kok dewe ya. Semuanya pasti butuh ada bagiannya masing-masing, ada yang bagian shader, ada yang bagian lighting, post processing namanya kalau di Unity, macam-macam. Oke, udah selesai, tinggal yang ini tok. Sama dengan yang si katok ya, karena katoknya kayaknya belum ini. Wah, masih jelek.
Ini kan apik loh rek lo tadi wisan. Wis, yang terakhir ini mana tadi yang terakhir ini? Oh, ini katok. Tinggal klik apa ini? Create material preset. Kasih nama ya, selalu dikasih nama ini misalkan apa ke katok. Dah. Nah, jangan lupa standarnya diganti Realtor. Realtor ini harus diinstal dulu lah, gak ngono hilang. Full. Wis lebokno sik. Dek katok kan warnanya aneh tuh. Waya kan ireng ya. Sama itu. Yang penting outline-nya dulu tolong jangan terlalu besar ya, outline-nya satu aja. 0,1 kok, satu sih. Terus shadow jangan lupa, kalau misalkan shadownya terlalu gelap kan juga nggak enak. Nah, gini kan enak. Sebentar, ini kurang dikit. Nah, wis. Nah, inilah nice. Nah, tinggal warna. Masalah warna ada di tekstur atau color di bagian atas dewi. Tuh. Nah, itu ya, main color HDR. Sekarang warnanya apa sesuai dengan yang punyamu tadi. Oke, jadi deh. Nah, tara. Wis, mari. Nah, ini dah ya. Tinggal kalian kita masuk ke dalam yang lain nanti. Ini udah jadi. Tinggal diteruskan untuk yang nantinya.